teman-teman, kami mahasiswi-mahasiswi dari Prodi Matematika Stambuk 2019 Universitas Negeri Medan akan menjelaskan mengenai materi geometri analitik, yakni garis lurus pada ruang. Submaterinya antara lain, yang pertama, persamaan garis lurus pada ruang, yang kedua, persamaan vektor suatu garis lurus, yang ketiga, kosinus arah garis lurus pada ruang, yang keempat, letak garis lurus pada bidang datar, dan yang kelima, kedudukan dua garis pada ruang dan menentukan jarak dua garis persilangan. Sebuah garis lurus pada ruang dapat dipandang sebagai garis potong dua bidang datar. Sebagaimana halnya garis-garis yang dikenal seperti sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Di mana sumbu X merupakan garis potong bidang XOY dan bidang XOZ ditulis dengan Y sama dengan 0 dan Z sama dengan 0. Sumbu Y merupakan garis potong bidang XOY dan bidang YOZ ditulis dengan X sama dengan 0 dan Z sama dengan 0. Sedangkan sumbu Z merupakan garis potong bidang XOZ dan bidang YOZ ditulis dengan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Garis-garis yang sejajar sumbu-sumbu koordinat dapat ditulis sebagai berikut. Yang pertama adalah garis sejajar sumbu X dengan Y sama dengan P dan Z sama dengan K. Yang kedua adalah garis sejajar sumbu Y dengan X sama dengan A dan Z sama dengan K. Dan yang ketiga adalah garis sejajar sumbu Z dengan X sama dengan A dan Y sama dengan P. Secara umum, persamaan garis dapat ditulis dengan A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0, atau A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0. Bilangan arah dari garis tersebut dapat kita cari dengan mengubah bentuk garis tersebut ke bentuk X sama dengan MZ ditambah P dan Y sama dengan NZ ditambah Q. Dengan kita mengeliminir Y dari persamaan, sehingga kita memperoleh M sama dengan matriks B1 C1 B2 C2 per matriks A1 B1 A2 B2, dan P sama dengan matriks B1 D1 B2 D2 per matriks A1 B1 A2 B2. Dengan mengeliminir X dari persamaan, kita memperoleh N sama dengan matriks C1 A1 C2 A2 per matriks A1 B1 A2 B2, dan Q sama dengan matriks D1 A1 D2 A2 per matriks A1 B1 A2 B2. Jadi, bilangan arah dari garis itu adalah matriks B1 C1 B2 C2 per matriks A1 B1 A2 B2, matriks C1 A1 C2 A2 per matriks A1 B1 A2 B2 1, atau matriks B1 C1 B2 C2 per 2 C2 per C1 matriks C1 A1 C2 A2 matriks A1 B1 A2 B2. Contohnya adalah bilangan arah-arah dari garis 5X ditambah 2Y dikurang 5Z sama dengan 5. 10X ditambah 6Y dikurang 5Z sama dengan 25 adalah matriks 2 min 5 6 min 5, matriks min 5 5 min 5 10, dan matriks 5 2 10 6. Sehingga kita peroleh bilangan arah dari garis 5X ditambah 2Y dikurang 5Z sama dengan 5 dan 10X ditambah 6Y dikurang 5Z sama dengan 25 adalah
titik 20, min 25,10 atau titik 4, min 5,2. Persamaan vektor suatu garis. Perhatikan gambar 4.3 di samping ini. Misalkan diketahui titik T X1Y1Z1 dengan vektor letak T, di mana akan dicari persamaan vektor garis yang melalui T dan sejajar vektor letak A. Misalkan VXYZ merupakan sebarang titik yang terletak pada garis tersebut dengan vektor letak V. Maka dapat ditulis vektor letak V sama dengan vektor letak T ditambah vektor arah TV. Dikarenakan arah vektor TV merupakan delta dikali vektor letak A, maka vektor letak V sama dengan vektor letak T ditambah delta dikali vektor letak A. Dengan vektor letak T merupakan vektor tumpu dan vektor letak A merupakan vektor arah. Hal ini berlaku untuk tiap vektor letak dari setiap titik pada garis tersebut. Kita juga dapat menulis persamaan tersebut dengan vektor kolom sebagai berikut. XYZ sama dengan X1Y1Z1 ditambah delta dikali A1, A2, A3. Dalam persamaan parameter, persamaan garis tersebut dapat ditulis yang pertama X dikurang X1 ditambah delta dikali A1 yang dapat kita ubah menjadi delta sama dengan X dikurang X1 dibagi A1. Yang kedua, Y sama dengan Y1 ditambah delta dikali A2 yang dapat kita ubah menjadi delta sama dengan Y dikurang Y1 dibagi A2. Yang ketiga, Z dikurang Z1 ditambah delta dikali A3 yang dapat kita ubah menjadi delta sama dengan Z dikurang Z1 dibagi A3. Dikarenakan persamaan parameter di atas sudah menjadi persamaan delta, maka didapat X dikurang X1 dibagi A1 sama dengan Y dikurang Y1 dibagi A2 sama dengan Z dikurang Z1 dibagi A3, di mana persamaan tersebut merupakan persamaan kanonik dari sebuah garis lurus. Untuk mencari persamaan vektor dari sebuah garis yang melewati dua titik, yakni titik A X1Y1Z1 dengan vektor letak A dan titik B X2Y2Z2 dengan vektor letak B, dapat digunakan cara berikut. Ambil vektor letak A sebagai vektor tumpu dan vektor arah AB sebagai vektor arah, sehingga dapat ditulis vektor letak V sama dengan vektor letak A ditambah delta dikali vektor arah AB, yang mana nilai vektor letak V sama dengan vektor letak A ditambah delta dikali vektor letak B yang dikurang vektor letak A. Persamaan ini dapat ditulis dengan menggunakan vektor kolom sebagai berikut. XYZ sama dengan X1Y1Z1 ditambah delta yang dikali dengan X2 yang dikurangi X1, Y2 yang dikurangi Y1, Z2 yang dikurangi Z1. Dalam koordinat-koordinat kartesius, persamaan di atas dapat ditulis X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1 sama dengan Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan Z dikurang Z1 dibagi Z2 dikurang Z1. Persamaan di atas merupakan persamaan garis lurus yang melalui titik X1Y1Z1 dengan bilangan-bilangan arah, yakni X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1 dan Z2 dikurang Z1. Seperti yang kita ketahui, persamaan garis lurus pada ruang adalah X kurangi X1 per A sama dengan Y kurangi Y1 per B sama dengan Z kurangi Z1 per C.
di mana A1, A2, dan A3 adalah bilangan-bilangan arah garis lurus tersebut. Bilangan arah dari sebuah garis lurus adalah bilangan-bilangan yang sebanding dengan kosinus arah dari garis lurus tersebut. Kita sebut saja bilangan tersebut A, B, dan C. Maka cos alfa per A sama dengan cos beta per B sama dengan cos gamma per C. Hubungan antara bilangan arah dan kosinus arah adalah cos alfa per A sama dengan cos beta per B sama dengan cos gamma per C. Misalnya dibagi lambda. Jadi cos alfa sama dengan A lambda, cos beta sama dengan B lambda, cos gamma sama dengan C lambda. Dan cos kuadrat alfa tambah cos kuadrat beta tambah cos kuadrat gamma sama dengan lambda kuadrat. A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 1. Hal itu berarti lambda sama dengan 1 per tambah kurang akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Jadi kosinus arah garis ini dapat dicari pada cos alfa sama dengan A per tambah kurang akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Cos beta sama dengan B per tambah kurang akar kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Dan cos gamma sama dengan C per tambah kurang akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Letak garis lurus terhadap bidang datar. Ada 3 kemungkinan letak garis lurus terhadap bidang datar. Garis itu mungkin saja memotong bidang datar, mungkin juga sejajar dengan bidang datar, atau terletak seluruhnya pada bidang datar tersebut. Jika suatu garis memotong bidang datar, maka titik potong keduanya dapat dicari dengan cara yang pertama. Misalkan persamaan garis X dikurang X1 per A sama dengan Y dikurang Y1 per B sama dengan Z dikurang Z1 per C. Dan bidang AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Mencari koordinat titik-titik potong garis dan bidang datar berarti mencari harga-harga X, Y, dan Z yang memenuhi persamaan tersebut. Misalkan X kurang X1 per A sama dengan Y kurang Y1 per B sama dengan Z kurang Z1 per C sama dengan lambda. Atau X sama dengan X1 ditambah lambda kali A, Y sama dengan Y1 ditambah lambda kali B, Z sama dengan Z1 ditambah lambda kali C. Itu digunakan untuk mencari nilai lambda. Atau A dikali X1 ditambah lambda kali A ditambah dengan B dikali Y1 ditambah lambda kali B ditambah C kali Z1 tambah lambda kali C ditambah D sama dengan 0. A kali A tambah B kali B tambah C kali C dikalikan dengan lambda ditambah A kali X1 ditambah B kali Y1 tambah C kali Z1 ditambah D sama dengan 0. Dari kesamaan di atas ada 4 kemungkinan harga lambda, yaitu yang pertama, jika A kali X1 ditambah B Y1 ditambah C Z1 ditambah D tidak sama dengan 0, dan A kali A tambah B kali B tambah C kali C juga tidak sama dengan 0, maka akan diperoleh satu harga lambda, sehingga koordinat-koordinat titik potong dapat ditentukan. Yang kedua, jika AX1 tambah BY1 ditambah CZ1 ditambah D sama dengan 0, dan A kali A tambah B kali B tambah C kali C tidak sama dengan 0, maka nilai lambdanya akan sama dengan 0, dan titik potong garis dan bidang adalah titik X1, Y1, Z1 itu sendiri. Yang ketiga, jika A kali A tambah B kali B tambah C kali C sama dengan 0, dan A X1 tambah BY1 tambah CZ1 ditambah D tidak sama dengan 0, maka tidak terdapat harga lambda. Ini berarti garis tidak memotong bidang datar atau garis sejajar pada bidang datar. Hal ini berarti garis sejajar bidang datar jika garis itu tegak lurus normal pada bidang datar.
Dan yang terakhir, yang keempat, jika A kali A tambah B kali B tambah C kali C sama dengan 0, dan AX1 tambah BY1 tambah CZ1 tambah D sama dengan 0, maka garis sejajar pada bidang datar dan mempunyai titik persekutuan dengan bidang. Hal ini berarti garis terletak seluruhnya pada bidang. Kedudukan dua garis pada ruang. Kemungkinan letak dua buah garis lurus dalam ruang adalah berpotongan, sejajar, berimpit, bersilangan. Menentukan jarak dua garis bersilangan. Jarak dua garis bersilangan dapat ditentukan dengan cara berikut ini. Misalnya G dan H adalah dua garis bersilangan, sebagaimana pada gambar di atas. Buat bidang V yang memuat G sejajar H. Ambil sebuah titik sebarang pada G, misalnya T. Maka jarak titik T pada G ke bidang V adalah sama dengan jarak antara garis G dan H.